Qala Jalal As-Suyuti, maka dengan demikian muncullah kaidah kita yang keempat, kaidah yang berbunyi idza ta'arada mafsadatani, apabila bertentangan dua perkara mafsadah, apabila bertentangan antara dua perkara yang membinasakan, maka kita akan raihkan yang lebih berat kemudaratannya dengan melakukan yang lebih ringan. Dengan kaidah kita tadi irtikab akhafid dhararain, perbandingan daripada kaidah di atas, qaidatu darul mafasid, ini diingat, aula min jalbil masalih, menolak kemudaratan lebih elok daripada menarik suatu keuntungan. Artis kita kalau kita jemput, atlet kita dengan Commonwealth-nya kalau kita undang, tentu akan menguntungkan kita. Ini namanya jalbul masalih. Tapi pada amnya, kalau atlet daripada Eropa, itu pada umumnya wanita-wanita pelacur atau wanita-wanita malam yang siap untuk melakukan perbuatan haram dengan orang yang meminta dan yang menuntutnya. Mungkin saya pernah berbicara dahulu, ini pembicaraan secara umum. Sejak saya pada waktu di Mekah, saya dimaklumkan, mungkin dengan orang itu pernah terbabit atau macam mana, tapi begitulah ceritanya. Bukan hanya sepakat dengan atlet, hatta dengan pramugari pun juga dengan sikap yang sama. Sampai-sampai dengan tarif harga itu sudah ada limitnya, sudah ada ketentuannya. Mau pramugari dari Arab pada waktu itu 200 real. Mau pramugari daripada Mesir 100 real. Mau pramugari Arab Saudi. Mau pramugari daripada Asia, Singapura, negara kita, mana-mana saja. 5. Kalau dengan Mas di Jeddah di Red Sea Hotel bintang 5. Dengan Garuda kadang-kadang di Intercontinental Hotel bintang 5. Al-kulihal, kita tidak mengatakan kita malaikat, sebagaimana juga dengan mereka bukan malaikat. Kadang-kadang kena nafsu boleh saja terbabit dengan perkara yang semacam itu. Yang kita masalahkan sekarang ini, masalah yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti mengenai mura'at akhafid dhararain, ru'ya a'dhabuhuma dhararan. Jadi kalau pada waktu kita mengatakan sukan Commonwealth atau dengan sia atau dengan istilah-istilah yang seumpamanya, itu tentu dengan atlet-atlet akan berdatangan dari sana sini. Dengan adanya sukan tadi itu diadakan di mana saja, tentu akan menguntungkan negara, tapi dalam waktu yang sama akan mencemari akidah bangsa, akan mencemari akidah umat Islam yang duduk di sana. Mana buktinya? Sebagaimana yang kita katakan. Jadi di sini kita antara dua keadaan. Kalau diadakan untungnya banyak, hotel akan ada yang menempati, duit banyak masukan kita, segala-galanya akan laris dan juga akan terjual. Tapi dalam waktu yang sama, akidah macam mana, moral umat macam mana, akhlak masyarakat macam mana, itu kadang-kadang tidak terkawal, tidak terperhatikan, atau tidak dipertimbangkan. Jadi dengan kita mempunyai dua kaidah, apakah kita mengambil jalbul maslahah atau kita dengan daf'ul mafsadah. Riba, bunga jalbul maslahah memang ada maslahatnya. Rokok dengan biaya cukainya ada maslahatnya, tapi dalam waktu yang sama ada mafsadahnya. Kaidah kita daf'ul mafsadati, menolak mafsadah bahaya dan yang akan merugikan lebih diutamakan daripada kita memungut keuntungan. Daf'ul mafsadati lebih aula daripada jalbul maslahah. Kaidah ta'arada mafsadatun wa maslahatun qaddima daf'ul mafsadati ghaliban. Limadha? لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن ثم صرح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة، ولم يسامح بالإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر. Kita kembali kepada perbincangan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu, di mana dengan perbincangan yang kita bincangkan berkenaan dengan mura'at akhafid dhararain, yang kalau pada waktu bercanggah antara maslahat dengan madarrah, kalau ternyata dengan kita dihadapkan dengan satu fenomena yang dengan pertama
itu adalah maslahah, yang dengan keduanya itu adalah madarrah, mafsadah. Jadi kalau kita pandang di sudut itu, dia memang menguntungkan. Tapi kalau kita pandang di sudut lain, dia memudaratkan dan membahayakan. Jadi kepada itu kita dalam keadaan yang sedemikian rupa, kita mempunyai suatu kaidah untuk memecahkan dan juga untuk menyelesaikannya. Kaidah kita, daf'ul mafsadati awla min jalbil maslahah. Menolak kemudaratan, menolak kehancuran, menolak kebinasaan, itu lebih aula daripada kita menarik, memungut, mendapatkan suatu keuntungan. Yang jika dengan kita sudah boleh membuat satu keputusan mu'tamad, mengeluarkan fatwa hukum, yang kalau ternyata saat ketika dengan negara kita dalam keadaan krisis ekonomi, saat ketika dengan kita pribadi, di mana dengan keadaan betul-betul menuntut untuk kita terjerumus ke dalam satu perbuatan haram, pertimbangan kita terlibat dengan satu perbuatan haram di ajli maslahah. Jadi katakan saja seperti dengan pertanyaan akhwat kita pada tempoh hari, sejauh mana dibenarkan dengan kita bermain cinta sebelum kita kawin. Kita jawab ke situ, itu tak ada masalahnya. Kita jawab ke sana dengan menggunakan kaidah. Jadi sekarang kalau kita kenal, kalau kita cinta, kalau kita tahu, kalau kita pernah mengadakan pertemuan sebelumnya secara lebih terbuka, tentunya perkara tersebut memungkinkan dengan hidup kita akan lebih harmonis setelah lepas kawin. Jadi yang dikatakan ini maslahat, karena kita mengenalnya, karena kita mencintainya, karena kita mengetahuinya, kemungkinan besar akan lebih harmoni nanti, akan lebih harmonis nanti akad nikah mereka setelah mereka berumah tangga, hubungan mereka setelah mereka berumah tangga. Ini maslahat. Tapi dalam waktu yang sama, tidakkah kalau pada waktu kita bermain cinta dengan kesan buruknya di antara lain, dia boleh membabitkan kalian kepada satu perbuatan haram, dia akan boleh membabitkan kepada al-khalwah, berdua-duaan, dia boleh membabitkan kepada al-ikhtilatul fahish, pergaulan bebas, dia boleh membabitkan kepada muasyarah muqaddimatun nikah seperti qublah. Itu satu benda yang biasa dilakukan oleh orang yang bermain cinta, yang istilah pegang-pegangan, ciuman, pelukan. Yang penting jangan sampai kepada yang satu itu nanti selepas nikah saja. Kalau laki-laki pun kadang-kadang merayunya semacam itu juga. Laki-laki pada amnya penipu. Macam mana? Biar rayu, dek, kan kita akan kawin juga. Takut kenapa? Risau kenapa? Yang penting kita masing-masing menjaga diri. Yang penting kita cinta karena Allah Ta'ala. Yang penting cinta kita suci dan bersih. Itu rayuan dia. Bahkan kalau ternyata dia tak mau, terserah itulah. Itu terpulang kepada kamu. Yang semacam aku ni 1001 wanita yang menantikan. Nah, itu perempuan itu sudah jadi risau dengan kata-kata semacam itu. Dia memang tertarik dan terpesona dengan penampilan daripada laki-laki itu. Apalagi kalau dia berkata 3 hari dia tak keluar rumah. Ditelepon, bang, ada di mana? Astagfirullahaladzim, saya ini udah tak boleh keluar. Saya sakit sekarang. Tidur saya dengan kamu, mimpi saya dengan kamu, makan tak sedap, minum tak sedap, lem tak nyenyak, sakit lagi, batuk-batuk lagi gara-gara karena mengingat kamu. Oh jangan bang, kesian. Ada problem apa bang? Ya itulah kamu kemarin hanya setakat minta itu saja saya tadi bagi. Nah itu dia laki-laki penipu, makar, seperti dengan taklab, seperti dengan musang. Jadi kata dia gara-gara kemarin permintaannya tak ditunaikan, akhirnya dia sakit kepala. Apa hubungannya dengan sakit kepala? Kena tak tutup kepala pada waktu itu, kena mandi air hujan, akhirnya sakit kepala. Tidak ada hubungannya dengan cinta. Dia boleh saja dengan penipuan yang semacam itu. Kalau tidak, singkap saja. Dunia cinta, dunia remaja dan remaji, kalau boleh dengan bahasanya. Buka saja dan sikap jaga dengan kehidupan dari pemuda dan pemudi kita. Ternyata dengan beraneka ragam cara sampai dia kepada sasaran yang diinginkan. Kadang-kadang sampai kepada satu perbuatan haram. Dia sudah mencoba, dia sudah mengetahui. Tidakkah ini hukumnya madarrah? Ini mafsadah. Jadi tadi kita sudah sepakat, bermain cinta maslahatnya ada, supaya hidup kita lebih harmonis selepas kita kawin. Dalam waktu yang sama, mafsadahnya pun juga ada. Kalau begitu, daf'ul mafsadati,
menolak mafsadah, kebinasaan, kehancuran, perkara haram yang semacam itu, aula min jalbil maslahah, lebih aula daripada kita mendapatkan satu kemaslahatan. Justru itu jangan terkejut kalau pada kemarin saya katakan di hadapan akhwat bahwasanya bermain cinta hukumnya haram, li'anna dzalika yuaddi ilal haram. Kullu ma adda ilal harami fahuwa haram. Segala sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram, hukumnya haram. Kalau memang inginkan juga, kalau memang maukan dia, kalau memang maukan kita, ya coba dengan kita menempuh dengan cara yang dibolehkan, yang dengan kita menengoknya, yang dengan kita melihatnya. Tak boleh kita melihatnya secara langsung dengan perantaran orang lain, dengan perantaran teman akrabnya, dengan perantaran keluarga kita. Selepasnya itu kita beristikharah kalau dengan jawaban hati sudah positif. Kalau setelah kita beristikharah memang harus juga dengan kita akan tampil untuk kita melamarnya. Nah, dalam masa kita bertunangan, itu pun tidak ada tali pengikat yang membolehkan Anda untuk berdua-duaan. Apalagi kalau hanya setakat bermain cinta saja, bertunangan tidak, janji akan menikah pun juga tidak. Tak lebih daripada untuk saling kenal mengenal. Tolongkan perkenalkan satu riwayat, satu buah hadis, satu pendapat daripada ulama. Ulama yang mana yang mengatakan bermain cinta hukumnya halal? Ulama yang mana yang mengatakan sahabat Nabi kita sebelum berkahwin mereka berpacaran, bermata air itu dengan bermain cinta terlebih dahulu? Tak ada riwayat, tidak ada nukil yang menakal, tidak ada riwayat yang disebut. Nah, sekarang teratasi masalah berpacaran bagaimana hukumnya? Kita katakan memang ad-daruratu bihul mahdhurat, tapi daruratu tuqaddaru bi qadriha. Tapi dalam waktu yang sama, kalau seandainya perkara darurat yang kita inginkan tadi itu, darurat kita untuk kita mengenalnya, darurat kita untuk kita mencintainya, itu akan menyebabkan kepada perkara yang lebih teruk, akan menyebabkan kepada perkara mahdzur yang tidak boleh terkawal, di antaranya pegang-pegangan berdua-duaan dan juga dengan kumpul kebu. Kadang-kadang itu berlaku di Indonesia, istilah kumpul kebu. Setelah kumpul kebo, itulah dengan seseorang yang melakukan hubungan sebelum dia berkawin. Coba dulu, oke, teruskan. Tidak, masing-masing cari pasangan yang lain. Sudah sampai pada tingkat itu, Anda akan sampai keluar flow. Kalau kita membuka statistik yang ditulis dan juga dengan statistik yang disebarkan dan yang dilaporkan tentang pergaulan pemuda dan pemudi, bukan daripada IAE, bukan daripada bukan daripada kuliah umum atau daripada UI istilah di sana, tidak. Justru dengan istilah di sana dengan IAEN-nya, dengan yang terdidik, dengan yang mengenal agama Allah, dengan yang mengetahui hukum, sejumlah berapa yang terbabit dengan perbuatan haram yang seperti yang telah kita sebutkan tadi, gara-gara dengan alasan li ajlil hub al-abyad, disebabkan karena dengan cinta suci atau juga dengan cinta yang nurani. Tidak ada istilah cinta nurani illa ba'da zawaj. Bagaimana? Sebab kalau kita teringin dengan seorang perempuan, keinginan kita itu kena nafsu. Apakah mungkin dengan kita menginginkan seumpama dengan tembok, kita atas cinta dengan tembok? Kita tengok hidungnya cukup mancung, kita tengok rambutnya cukup keriting, kita tengok dengan tampangnya cukup menawan, kita tengok penampilannya cukup mempesona. Jadi kita mengatakan saya cinta kamu, maksudnya saya berhasrat untuk mengatakan hubungan jasmani dengan kamu. Itu hakikatnya. Itu pada itu dengan kata-kata cinta diucapkan. Coba setakat itu kembali kita kepada kaidah. Jadi idza ta'arada mafsadatun yang tadi, wa madarratun wa maslahatun yang kedua, untung ruginya ada, resiko ada, keuntungan pun juga ada. Qaddima daf'ul mafsadati ghaliban. Kebiasaannya daf'ul mafsadah yang lebih diutamakan. Kenapa? Sebab dengan Islam kita, syarah kita, hukum kita, bil manhiyat, dengan sesuatu yang dilarang, itu lebih diperhatikan daripada perkara yang disuruh. Al-i'tina maknanya al-ihtimam. Islam lebih ihtimam dengan perkara-perkara mungkar, dengan perkara-perkara haram agar kita tinggalkan, daripada ihtimamnya dengan kita dengan melaksanakan perintah yang diwajibkan. Kita tidak boleh melakukan satu perbuatan haram kecuali dalam keadaan darurat, tapi boleh kita sembahyang berduduk, yang walaupun dalam keadaan waktu kita sakit kepala. Bolehkah pada waktu sakit kepala seseorang membunuh? Tidak boleh.
Bolehkah pada dia sakit gigi atau pada dia pening kepala yang dengan dia melakukan perbuatan zina? Tidak boleh. Mencuri? Tidak boleh. Menipu? Tidak boleh. Ya walaupun dia sakit kepala, di waktu sakit kepala dia boleh selain berduduk, boleh dia selain berbaring, bertelantang. Maknanya ihtimam kepada yang haram itu lebih diutamakan. Al-ihtimamu bil muharrama itu lebih diutamakan daripada al-ihtimam dengan al-ma'murat. Jadi kalau dengan yang diperintahkan pada waktu kita musafir, pada tidak terlalu menyusahkan, boleh kita kasar jama. Di waktu kita musafir, boleh kita bertayamum. Di waktu sakit sikit, boleh kita sembahyang berduduk. Di waktu dia sakit, boleh dia tidak puasa. Tapi apakah boleh pada waktu dia sakit yang membabitkan diri kepada perbuatan haram? Tidak. Jadi lebih besar kesan haram dalam kehidupan manusia menurut pandangan agama daripada perkara wajib yang diwajibkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Idza amartukum bi amrin," apabila dengan aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah sesuatu itu menurut ukuran kemampuanmu, menurut ukuran kemampuan kita saja. Ta'atun hidup mas ta'atun, boleh berdiri, oke. Tak boleh duduk, tak boleh baring, tak boleh telantang. Itu dengan ketentuannya, mengikut dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi macam mana dengan sambungan yang berikutnya? Wa idza nahaitukum an amrin, wa idza nahaitukum an syai'in. Tapi apabila dengan kalian ku cegah, ku larang untuk meninggalkan sesuatu, fantahu fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Ada tak kelonggaran hukum? Apakah tinggalkan menurut mampu kamu? Apakah tinggalkan menurut kemampuan Anda? Apakah tinggalkan menurut selera Anda? Tidak ada. Fajtanibuhu ay mutlaqan, tanpa mengenal macam mana situasi dan kondisi dan keadaan kita pada waktu itu. Kalau perintah masih menurut kemampuan, kalau larangan semampu Anda harus meninggalkan. Itu perbedaan hukum. Jadi sudah saya katakan tempoh hari, kawan-kawan yang memakai cincin suasa atau suasa yang mana satu yang betul, itu masih belum mematuhi larangan Allah. Kenapa? Sebab Nabi kita katakan, apabila kalian kularang untuk melakukan sesuatu, apabila kalian kuharamkan untuk terbabit dengan sesuatu, tinggalkanlah secara serta-merta, tinggalkanlah secara 100% sesuatu itu. Pada waktu kita berhias dan berdandan dengan cincin suasa laki-laki, Nabi kita larang kita memakai cincin emas. Tidak terpenuhi larangan tersebut, tidak terpenuhi larangan tersebut untuk kita tinggalkan, kecuali kalau pada waktu secara 100% tidak ada emas di dalam pakaian kita. Ini kadang-kadang dengan kancing bajunya, itu kadang-kadang dengan cincinnya, itu kadang-kadang dengan mata pennya, itu kadang-kadang dengan ikat pinggangnya, itu kadang-kadang dengan spek matanya. Banyak atau sedikit, ma haruma katsiruhu fa qaliluhu haram. Banyak haram, sedikit pun juga semacam itu. Emas untuk perempuan. Jangan tergiur laki-laki secara khusus dengan perhiasan kaum wanita. Kita tengok ramai di kalangan tuk guru, ramai di kalangan jutawan kita, ramai di kalangan pemimpin-pemimpin negara yang dengan telunjuk tangan mereka dihiasi dengan cincin emas. Sudahnya tidak dapat pahala, sudahnya tidak mengikuti sunnah, tambah berdosa lagi kita dalam kehidupan kita. Untuk apa hidup kalau untuk kita mencari dosa? Wamin sama sumiha bi fati ba'dil wajibat bi atna'i bi aqalli masyaqqah. Karena itu justru itu dimaafkan dan dilonggarkan, diampuni kita meninggalkan sebagian daripada kewajiban disebabkan karena adanya masyaqqah, yang walaupun masyaqqah itu peringkatnya adna, yang terendah. Seperti berdiri, tidak perlu di waktu sembahyang kalau kita uzur. Seperti kita boleh berbuka puasa, seperti kita boleh bertayamum, tapi tidak dibolehkan kita iqdam. Maksudnya al-irtikab, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Khususan kalau dengan perkara yang kabair, khususan dengan perkara-perkara dosa besar. Wa min furu'i dzalik wujub man ittijarati bil muharramat. Dengan mempertimbangkan kaidah kita di atas dan juga dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan, maka kita wajib mencegah perniagaan dengan barang yang diharamkan. Tak boleh kita meniagakan barang-barang yang diharamkan oleh syara'. Seperti arak, menjual belikan arak, mesirkan siapa sajakah, tetap saja dengan negara tidak ada bedanya. Bukan berarti secara individu haram. Ini dengan saya, ini dengan kita tak boleh minum arak.
Apakah kira-kira yang tak boleh itu hanya setakat dengan rakyat jelata saja? Tidak. Bagaimana arak diharamkan? Bagaimana dengan narkoba diharamkan? Bagaimana dengan dadah diharamkan? Sementara dijual secara berleluasa di sana sini. Itu satu benda yang tanakut, kontra. Bagaimana? Rokok diharamkan oleh pihak kerajaan, ditulis merokok sebab yang pertama yang mendatangkan kepada kanker paru-paru. Begitu dikatakan tuh kanker paru-paru, begitu dengan sebutannya. Itu ditulis pada tiap rokok, pada tiap bungkusannya. Tapi dalam waktu yang sama, siapa yang mendatangkan, siapa yang memproduk, siapa yang menjual, siapa yang membeli, astagfirullahaladzim, itu bercanggah. Nah, dengan barang niaga yang diharamkan syara, yang walaupun kalau kita jual belikan akan menguntungkan kita, tapi dalam waktu yang sama akan mencemarkan kesehatan, akan memudaratkan kita, akan menimbulkan dengan berbagai kesan yang negatif. Saat ketika dengan percanggahan yang semacam itu, kita akan lebih mempertimbangkan madarratuha wa mufsidatuha daripada maslahat yang akan terpungut. Qala bil muharramati min khamrin, menjual belikan minuman keras. Kita sudah tahu dengan negara kita masing-masing. Di Indonesianya hadis wala haraj, di Malaysianya dengan kelang arak yang terbesar untuk ASEAN, cari di mana tempatnya. Wa asnabin wa mukhatirat dada, asnamin patung. Hadis wala haraj kalau pergi ke Bali, hadis wala haraj kalau kita pergi ke San Catherine, hadis wala haraj kalau kita pergi ke Luxor. Di sana dengan patung dijual belikan. Padahal Islam justru saat ketika Nabi kita datang ke tanah suci Mekah, setelah menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, apa yang pertama kali Nabi kita lakukan? Apakah Nabi kita sembahyang tahajud? Apakah Nabi kita berdoa? Apakah Nabi kita membersihkan masjid? Apakah dengan baginda memperbetulkannya, melebarkannya, meluaskannya? Apakah dengan baginda bangun rumah? Apakah dengan baginda kawin dulu? Apakah dengan baginda dan tidak ada. Yang pertama kali perkara Nabi kita lakukan, perkara yang pertama Nabi kita laksanakan, itu adalah ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dengan menselongkankan ayat tersebut pada itu memusnahkan, menghancurkan patung-patung dan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Apa maksudnya? Supaya umatku tak lagi tergiur dengan patung, supaya jangan sampai kita melambangkan negara kita dengan patung. Letakkan pesawat sebagai lambang negara dan kemajuan, letakkan rumah sebagai lambang negara dan kemajuan. Terserah yang mana satu yang betul-betul sesuai dengan makna dan tujuan, tapi tidak dengan patung, tidak dengan titik, tidak juga dengan gambar manusia, tidak juga dengan gambar polis, tidak juga dengan tentara. Di Indonesia pernah di daerah kami namanya di Amuntai, itu dengan patung polis diletakkan di tepi-tepi jalan. Ya akhirnya dengan pemuda-pemuda mereka runtuhkan dan mereka hancur. Tapi itu masih ada di sebuah tempat yang namanya Kandangan. Kandangan itu sebuah daerah di sana yang berkuasa itu adalah DO, itu masih ada di tepi-tepi jalan sebagai pengganti askar lalu lintas. Ala kulli hal, kembali kita kepada permasalahan. Sejauh mana dengan kita boleh mempajangkan patung itik ataupun juga dengan ikan. Kadang-kadang ikan dari plastik, ikan daripada tanah, atau daripada bahan apa saja yang ditempelkan sebagai perhiasan dinding. Semuanya yang dibolehkan hanya lo'abul atfal saja, boneka atau anak patung yang dipermainkan oleh budak-budak perempuan. Qala walau anna fiha arbahan, yang walaupun terdapat keuntungan dan manfaat di segi perekonomian. Mana amalikun milman'u, malikid dari, di antara daripada parul masalah, mencegah pemilik rumah min fathi nafidatin, daripada membuka jendelanya, daripada membuka tingkap rumahnya, ala makarin, ke tempat, ke arah nisa'i jarihi walau kana lahu fiha maslahah. Rumah tetangga rendah daripada rumah kita, atau rumah kita berdekatan dengan rumah tetangga seperti kita hidup di Arab Mesir, yang kalau pada waktu kita bukan tingkap di musim panas, kadang-kadang kita tutup, kita matikan lampu, sementara dengan di hadapan kita sebelah situ persis tandasnya orang Arab, bilik mandinya orang Arab. Lampu menyala, kelihatan kita di sini. Lampu kita matikan, orang sana nampak kelihatan. Kadang-kadang karena suasana panas, karena cuaca panas, itu dengan tingkap dia buka, dia mandi,
Itu hanya Allah saja yang menghalang kita untuk kita tidak melihat yang semacam itu. Begitu juga pada waktu kita berdekatan. Sini rumah kita, di sana rumahnya. Persis dengan bilik tidur kita berhadapan dengan bilik tidurnya. Kita masih bujangan. Terserah bujangan tak bujangan tidak ada bedanya. Jadi saat ketika dengan kita waktu kita membuka tingkap, waktu kita membuka jendela, ternyata dengan jendela kita langsung menghadap ke tempat tetangga kita yang terdiri daripada perempuan. Itu macam mana perempuan di waktu dia di rumah, semacam mana istri kita di waktu dengan kita. Apakah dia pakai nikab juga di rumah? Apakah dia pakai tudung? Dia di rumah juga seperti dengan pakaian istri kita, seperti pakaian orang bebas daripada segala-galanya. Dia pakai, kalaulah dia berpakaian dengan yang perlu-perlunya pun tidak haram, boleh kan? Sudah saya katakan tempoh hari. Kalau memang mau tengok tari-tarian Mesir, tengok saja istri menari semacam itu. Belikan bajunya, belikan bihanya atau dengan apa namanya, culi, belikan culinya, belikan segala-galanya yang mirip seperti hak punya orang Mesir. Oke, nah kalau macam tu pakaian dia di rumah, jelas kita tak boleh tengok. Yang walaupun ada maslahat, buka tingkap, udara segar, angin masuk, cahaya, innamal a'malu binniyat, buka pintu, pertukaran udara ke dalam rumah kita, segar sekali, kesehatan, as-sihhatu minal iman, an-nazafatu minal iman, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah. Ya jamil, tapi bukan jamil memandang kecantikan wanita istri orang lain. Jamil yuhibbul jamal bukan kita memandang kekacakan dan kecantikan daripada seorang wanita. Tetapi itu tidak boleh. Dia di rumah, sebagaimana saya gambarkan tadi, terbuka segala-galanya. Kalau pada waktu kita di Ma'raj, banyak dengan wanita-wanita Mesir yang dengan tudungnya, yang dengan pakaiannya yang rapi dan menutup. Sementara kalau pada di tempat kediaman, tidak semacam itu. Maslahat, angin masuk, udara masuk. Madarrah akan tertengok aurat daripada wanita-wanita tetangga kita. Daf'u, man'u, mencegah pemilik rumah membuka jendela atau tingkap tempat kediaman wanita-wanita tetangganya. Berlebihan di waktu kita berkumur-kumur atau di waktu kita beristinsyak, berlebih-lebihan yang itu hukumnya sunnah, tapi makruh di waktu puasa. Kalau kita meraihkan berkumur-kumur secara mubahalah, dihirup supaya sampai ke haisyum, supaya mengeluarkan kotoran yang ada di hidung, itu hukumnya sunnah. Tapi ada mafsadahnya kalau termasuk ke dalam rongga puasa kita batal. Justru itu dengan mubalaghah di waktu bermadmadah tidak disunatkan. Kenapa? Mura'atan lil mafsadah. Tahlilus sya'ri, tahlil menyelat-nyelati rambut di waktu kita bersuci, hukumnya sunat. Sunat kita menyelat-nyelati semacam itu di waktu kita mandi, di waktu kita berwudu, dengan seluruh rambut kita sapu. Tapi makruh di waktu kita dalam keadaan berihram. Kenapa makruh di waktu kita berihram? Dikhawatirkan kalau rambut kita akan runtuh, akan tercopot, atau akan luruh dengan usapan dan sapuan kita tadi. Waqad yura al-maslahatu. Tapi kalau maslahatnya berlebihan, ini pengecualian daripada kaidah. Kalau maslahatnya itu memang perlu dipertimbangkan, berlebihan daripada mafsadahnya, lebih daripada mafsadahnya, maka dalam keadaan semacam itu maslahat akan lebih diraihkan. Sembahyang, Nabi kita bersabda, "Failan tastati' faqa'idan." Kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Macam mana hukumnya kalau kebetulan dengan seseorang tidak boleh mengambil air wudu dan juga tidak boleh bertayamum? Mau tidak mau dengan dia tidak boleh melaksanakan sembahyang dengan cara bersih daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar. Yang pertama, sembahyang dengan tidak berwudu hukumnya haram. Bahkan boleh membawa kepada reda. Pegang masalah ini. Yang kedua, sembahyang perlu dilaksanakan dalam bentuk dan suasana dan keadaan bagaimana saja. Pegang juga masalah ini. Sekarang kita dihadapkan dengan suatu kejadian atau dengan suatu hakikat di mana dengan kita bukannya kita tak mau sembahyang, tapi kita dalam keadaan tidak berwudu. Tadi sembahyang ada maslahat, tapi tak berwudu itu mafsadah.
Nah, dalam keadaan semacam ini lebih diutamakan kita sembahyang mengejar maslahatnya daripada kita tidak, yang walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Di sini maslahat lebih diambil berat, lebih diraikan daripada mafsadah kita tidak berwudu, mafsadah kita tidak tutup aurat, mafsadah kita tidak boleh membaca Fatihah. Jadi misalnya, kalau dia sembahyang dapat pahala, dapat keuntungan. Tapi kalau dia sembahyang dalam waktu yang sama, Fatihah tak terbaca, itu mafsadah. Dia hafal Fatihah, apakah kita tinggalkan sembahyang? Sebab kita katakan, idza ijtama'a, idza ta'arada mafsadatun wa maslahatun ru'ya a'dhabuhuma darara, atau ru'ya irtikab, ru'ya apa tadi dengan kaidah kita? Quddimat daf'ul mafsadati ghaliban. Kalau dengan kaidah kita di atas, berarti kita tak payah sembahyang, sebab karena kita tidak berwudu, sebab karena kita tak hafal Fatihah, sebab karena kita tidak tahu arah kiblat. Tidak, di sini maslahat lebih diutamakan. Qala ma'akhtilali, dengan kurang syarat, dengan kurang aima'atar kisyartin min syurutiha, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, kesemuanya itu mafsadah, sebab itu menunjukkan menunjukkan ke atas ikhlal, lima fihi minal ikhlal ay naqs bi jalalillahi fi alla yunaja illa ala akmalil ahwal. Sebab itu menunjukkan dengan ketidaksempurnaan amal ibadah kita pada waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dituntut bermunajat dengan keadaan yang lebih sempurna. Wa mata ta'adzara syai'un min dzalik, taharah, satrul aurah, istiqbalul qiblah, sembahyang boleh dilaksanakan tanpa yang disebutkan, taqdiman li maslahatis sholati ala hadhil mafsadah. Wa minhul kadzib, mafsadatun muharramah, berbohong, menipu, termasuk daripada perkara yang diharamkan. Tapi kalau dengan cara berbohong tadi itu akan memungut satu kemaslahatan yang lebih dipertimbangkan, akan menguntungkan kepada satu maslahat yang lebih menguntungkan, maka dengan meraihkan maslahat lebih aula daripada kita meraihkan al-mafsadah. Misalnya semacam mana? Kalau pada waktu dengan kita ingin mempertemukan kembali, ingin menjernihkan kembali hubungan antara dua bersaudara, mereka pernah bertengkar, mereka pernah berkelahi, kita sebagai orang yang ketiga. Jadi dengan kita berhubungan dengan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Ente masih di sini? Alhamdulillah. Cemana? Sehat? Alhamdulillah. Salam daripada fulan ibna fulan. Dia tak salam. Tadi waktu saya singgah di Damanhur, Masya Allah, tabarakallah. Ente tahu? Sejak saya datang sampai saya balik, yang dia sebut itu cuma nama kamu. Masya Allah, dia doakan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Sampai pada waktu makan pun tak lepas daripada sebutanmu. Dia berzikir dengan menyebut namamu. Padahal itu tak ada sama sekali. Sebab kita tahu teruk hubungannya dengan teman dia yang di Damanhur itu. Pernah bertumbuk, pernah berkelahi. Cerca-mencerca masing-masing. Antar surat, kirim surat dengan balasan yang seumpamanya. Memperlekehkan, menjelekkan, memburukkan. Teruk sungguh hubungan antara dua bersaudara. Jadi pada waktu itu kita bagi tahukan malu yang semacam itu. Dua waktu kita kedua lagi dengan yang satu semacam itu lagi. Saya baru balik dari Mesir. Baru balik daripada Kairo, saya ketemu dengan teman enta yang pernah duduk bersama kamu. Saya ketemu dengan abang kamu. Ya Allah, saya tak menduga ada manusia selembut dan seramah abang kamu. Coba bayangkan, kata dia saya punya 3 saudara. Satu sekarang ada duduk di Mesir, yang satu masih di tanah air lagi. Itu dengan saudaraku yang di Mesir, yang di Kairo tu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dia ramah sekali, baik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dia menceritakan tentang kamu sejak daripada jam 10 pagi sampai pada jam 10 malam. Semuanya bohong tuh. Itu tak ada yang betul. Ketemu tidak ada kemana-mana. Kita hari itu duduk dalam kelambu saja, tak pergi kemana-mana pun. Tapi dengan kita bercerita semacam itu, tujuan kita untuk meredakan suasana. Bagaimana? Ya juz. Sebab maslahatnya lebih dipertimbangkan daripada mafsadah. Qala wa mata tadammana jalba maslahatin tarbu alaihi, apabila dengan kaidah tadi itu mengandungi jalbal maslahah, mengandungi kemaslahatan, tarbu bimakna tazid, yang melebihi hukum haram kita berbohong, maka dibolehkan kita berbohong, seperti berbohong untuk islah dan juga berbohong ke atas istri untuk mengislahkannya. Bang, sudah berapa lama kita berumah tangga, baju tak pernah, pergi Iskandaria tak pernah. Tuh kawan-kawan saya
Tuh gelangnya saja dari sini sampai kemari, Masya Allah baru pada minggu pertama. Tuh dengan TV-nya tuh ada berapa inci, besar sekali. Tambah dengan estro, dengan parabolanya. Kita kawin dah 3 tahun, dibelikan baju tidak pernah sama sekali. Itu macam mana? Tiap hari begini saja, pakaian saja. Jadi saya mau macam mana melawat ke sana dan kemari. Baju abang tak pernah bagikan, perhiasan tidak pernah. Hidup semacam insya Allah, tenang saja. Insya Allah dalam masa-masa dekat ini, insya Allah saya hanya akan belikan perhiasan dari sini sampai kemari, justru dari sini sampai ke bahu misalnya. Ini kira-kira macam mana kalau seandainya laki-laki berbohong semacam itu? Ya jelas berbohong itu berlebih-lebihan. Jadi kalau kata dia, bang ya jangan lupa gajinya, insya Allah, pokoknya insya Allah saya belikan kendaraan mewah, saya akan belikan rumah mewah, saya akan bagikan perhiasan yang serba mewah. Maksud kita dalam hati, insya Allah kalau saya jadi seorang jutawan. Bila ya mungkin 5-16 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, atau selepas kita mati kan, terserah saja. Tapi kita tak isytiharkan semacam itu. Nah itu termasuk al-kadhibu ala zaujati limaslahatiha. Bang memang betul-betul cinta dengan saya? Ya iya memang. Itu kira-kira sukatannya macam mana bang? Ini wanita ini memang sudah termanjakan dengan kehidupan semacam itu. Dia memang anak satu-satunya, anak tunggal yang dimanjakan oleh keluarganya. Tak pernah ada orang yang menyusahkan, tak pernah ada orang yang menyentuh dan yang menusuk perasaannya. Semuanya muji dia. Terus pada waktu dia kawin, bang, cinta bang dengan saya itu setakat mana? Maka kira setakat pokok kurma, atau setakat buah delima, atau kira-kira setinggi bangunan itu, atau setinggi KLCC. Tak, KLCC itu terlalu rendah. Cinta saya dengan kamu tuh lebih tinggi daripada bintang di langit. Kalau seandainya dia lebih tinggi daripada bintang, lebih daripada itu, hang tahu tak? Cintaku yang terpadam di dalam hati ini, cintaku kepadamu yang tersimpan dan yang bergelora di dalam hatiku, itu setinggi Sidratul Muntaha. Qaba qausaini au adna. Masya Allah, dia pun selamat sekali. Bohong ya akhi, bohong. Dia benci sekali dengan bini dia itu. Tapi dia cakap semacam tu, limaslahatiha malish. Malish kata orang Habib. Qala Suyuti, selesai. Itu juga kembali kepada irtikab akhafid dararain. Selesai kita dengan kaidah kita yang keempat. Kaidah kita yang pertama, ad-dararu yuzal. Itu kaidah Indo. Kaidah kita yang pertama, ad-darurat tubihul mahdurat. Kaidah kita yang kedua, ma ubiha li daruratin tuqaddaru bi qadriha. Dengan kaidah kita yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Dengan kaidah kita yang keempat, irtikafu akhafid dararain.